Maaf Wahid, sepertinya saya harus pergi. Ibu saya sudah pulang sejak tadi. Tapi saya masih merindukan kamu, Dewi. Apa kamu tidak merindukan saya? Nih aki-aki ngomong apa sih? Geli banget omongannya. Maaf Wahid, tapi saya harus pergi. Tunggulah sebentar, Dewi. Malam ini Wahid nak Dewi boleh? Jangan macem-macem ya. Ah, masa sih Mang? Ada orang kayak gitu? Atau jangan-jangan itu orang gila, Mang? Saya sih nggak tahu ya Bu, dia itu orang gila atau bukan. Cuma dari yang saya dengar, dia itu orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Orang-orang di desa sebelah udah banyak yang ngomongin. Haha, saya sih ketawa aja ya Mang. Soalnya kalau emang dia itu Imam Mahdi, berarti sebentar lagi kita bakalan kiamat dong. Dulu juga ada tuh yang ngaku-ngaku jadi nabi. Nah, makanya saya juga kurang percaya. Tapi saya takut warga yang lain itu pada percaya. Tahu sendiri kan Bu, warga kita itu gampang banget dihasutnya. Saya takut nanti malah jadi masalah. Iya juga ya Pak. Permisi Mang Harun, Bu Esi. Nah tuh Bu, itu yang aku maksud. Dia tuh yang tadi sama si Dewi. Oh, jadi dia. Saya pernah lihat dia waktu di acara pengajian di desa sebelah juga, Pak. Waduh, bisa gawat ini kalau sampai dia ke desa kita. Jangan sampai kita terhasut sama dia, Mang. Nah, itu yang saya takutkan, Bu. Tapi ya gimana ya, kita juga nggak bisa berbuat apapun. Istilahnya nih ya, dia itu tamu di desa kita. Masa harus kita usir gitu aja? Warga yang lain pasti malah curiga sama kita. Dikiranya kita ini yang bohong. Susah juga sih Pak. Intinya kita harus berusaha buat jangan percaya dan ngingetin sama warga yang lain buat nggak terjerumus. Dari pakaiannya aja udah bikin saya curiga. Permisi Mang Harun, Bu Esi, saya mau tanya nih, kalian lihat laki-laki tua yang pakai sorban di kepalanya nggak? Tadi kita lihat Mbak Koko, dia pergi sama Dewi ke sana. Iya, tadi kita lihat. Emangnya kenapa Mbak? Jadi gini Pak, saya diminta Pak Ustadz buat hati-hati sama orang itu. Terus suruh dia datangin Pak Ustadz, tapi saya nggak ketemu-ketemu sama dia. Emangnya mau ngapain Pak Ustadz ketemu sama dia? Mending cerita dulu sini Mbak, kita penasaran nih. Ayo duduk dulu. Jadi gini, Mang, Bu, Pak Ustadz itu minta saya kalau lihat orang yang mencurigakan seperti ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, itu langsung lapor. Soalnya kalian tahu kan yang lagi ramai itu. Nah, Pak Ustadz itu takut kalau orang itu malah bikin kegaduhan di desa ini. Ternyata bukan cuma kita aja yang takut, tapi Pak Ustadz lebih takut lagi. Ya jelas lah Bu, Pak Ustadz jauh lebih takut. Beliau itu kan agamanya lebih tinggi daripada kita. Beliau pasti tahu mana orang yang menyebarkan kebaikan, mana yang malah menyesatkan. Kalau udah kayak gini sih, kita harus benar-benar hati-hati, Mang. Semoga iman kita dijaga deh. Kalau gitu, saya permisi ya Bu, Mang. Saya masih harus cari orang itu. Iya Mbak Koko, hati-hati ya. Kalau udah kayak gini, bisa kacau nih. Saya takut kalau warga banyak yang ngikutin dia. Semoga aja warga banyak yang sadar deh. Tapi saya agak curiga sama si Dewi. Soalnya nih ya, dia itu kan... Kita ngapain sih kesini? Terus dia itu siapa? Kita mau mendapatkan rahmat dan hidayah langsung dari utusan Allah. Dia itu yang bakal ngasihnya. Udah, kamu percaya aja sama dia. Saya yakin dia itu pembawa kebenaran. Oh, masa sih? Tapi kok dia kelihatan cuma kayak orang biasa yang pakai baju dan sorban putih ya? Gak usah ragu, itu cuma ciri khas. Orang-orang yang beriman dan pilihan emang pakai baju kayak gitu. Ibu ngapain minta aku buat bawa dia ke sini sih? Belum tentu juga dia itu Imam Mahdi. Ibu tahu dari mana coba? Dia yang bilang sendiri ke ibu. Udah kamu tenang aja, dia nggak akan nipu kok. Ibu itu tahu dari warga desa sebelah. Ya Allah Bu, kalau dia itu penipu gimana? Kita gak ada yang tahu loh dia itu aslinya dari mana. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi cahaya bagi hati yang gelap. Saya datang ke sini untuk membawa kebenaran, memberikan rahmat dan hidayah bagi orang-orang yang tersesat. Jalan Wahidiyah ini adalah jalan suci. Siapa yang ikut akan masuk surga tanpa hisab. Apa bukti kalau kamu itu diutus? Saya juga nggak pernah lihat kamu sebelumnya. Iman bukan soal bukti, tapi penerimaan. Mereka yang ragu sudah tersesat. Hanya orang-orang yang mengikuti jalan saya yang akan melihat bukti-bukti tersebut. Jadi, jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa menjadi pengikut saya terlebih dahulu. Oh, itu sih udah pasti cuma bohong. Kamu sendiri tidak bisa membuktikannya. Dulu Nabi SAW juga diragukan oleh orang-orang, dianggap sebagai orang gila dan pembohong. Tapi Nabi tetap memberikan cahaya di setiap hati yang gelap, tidak peduli dengan ocehan dan hinaan orang-orang.
Ngomong naon maneh teh? Ih, nah muter-muter gitu. Dewi, jangan ngomong kayak gitu ke Wahid. Gak sopan kamu. Dia itu yang akan membawa kita ke surga tanpa hisab. Dia itu titisan dari Allah langsung. Tak apa Bu Yeti, saya sudah biasa dengan penolakan. Saya sudah merasakan bahwa kalian yang ada di sini telah dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan telah datang kepada kalian. Ini orang bener-bener aneh. Kenapa dia seolah-olah kayak orang bener sih? Padahal omongan kayak orang abis minum. Wah, serius nih Wahid. Alhamdulillah, saya senang sekali. Hahaha, perlahan orang-orang mulai percaya sama aku. Sebentar lagi aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah, Wahid ngeliatin aku kayak gitu. Setiap malam Jumat, masjid makin sepi. Mereka ikut Wahid ke rumahnya. Saya tidak mau berpikir yang negatif, tapi saya rasa ada sedikit yang aneh. Bukan cuma Pak Ustadz aja, semenjak Wahid datang ke desa ini dan tinggal di sini, ada banyak warga yang jarang datang ke masjid. Setiap maghrib banyak warga yang datang, tapi sekarang bahkan hanya ada satu saf. Saya merasa sedikit takut Pak Ustadz. Takut kalau Wahid datang ke desa ini cuma buat bikin warga terjerumus. Buktinya banyak warga yang sudah tidak sholat di masjid. Bahkan tetangga saya dengan bangga bilang kalau dia itu pengikutnya Wahid. Ini sudah tidak bisa dibiarkan Pak Ustadz, harus ada tindakan yang tegas. Kita nggak bisa diam aja lihat warga mulai terjerumus ke hal-hal yang menyimpang. Apa yang dibawa oleh Wahid itu menyalahi aturan Islam. Sepertinya kita memang harus bertindak tegas sebelum semuanya terlambat. Baiklah, sepertinya untuk malam ini kajian kita cukupkan sampai di sini saja bapak-bapak, ibu-ibu, kalian boleh pulang. Mang Harun, saya duluan ya, anak saya udah nungguin nih. Iya Bu Esi, hati-hati ya. Mari Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf, saya mau tanya, apa yang harus kita lakukan Pak? Wahid sudah mulai bikin kita semua warga risih. Kalau kita usir juga, percuma Pak, karena Pak RT dan Pak RW sudah percaya sama dia. Bahkan Wahid sudah diberikan rumah oleh Pak RW. Apapun caranya, asalkan itu adalah cara yang baik, mari kita lakukan Bang. Kita harus lawan segala macam bentuk penyimpangan. Iya kali kita diam aja, itu sama saja kita bagian dari mereka. Untuk saat ini saya hanya baru bisa menasihati keluarga saya Pak Ustadz, dan alhamdulillah mereka tidak terpengaruh. Dan satu lagi Pak Ustadz, dia juga nggak percaya. Alhamdulillah, setidaknya masih ada orang yang tidak percaya. Saya harus berusaha lebih keras lagi untuk memenangi penyimpangan ini. Dewi juga pasti harus berusaha dengan tidak mudah. Dia harus melawan ibunya sendiri. Benar Pak Ustadz, kita akan sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita ngapain lagi sih Bu kesini? Mana ibu pakai bawa perhiasan peninggalan ayah lagi? Itu kan satu-satunya harta yang kita punya Bu. Jangan dikasih ke dia. Kamu itu mending diem aja deh, gak usah banyak ngomong. Ikutin aja apa yang diomongin sama Wahid. Dia itu tahu segalanya apa yang kita butuhkan. Kamu mau gak dapat keberkahan? Malam ini adalah malam ritual meminta keberkahan. Untuk mendapatkan semuanya, bayarkan sedekah khusus malam ini. Sedekah yang akan membersihkan jiwa kalian. Semoga ini cukup untuk surat izin surga, Imam. Saya sangat ingin bertemu suami saya di surga. Langit sudah mencatat namamu. Tidak perlu takut, kamu dan suamimu akan bertemu di surga nantinya. Saya sudah berbincang dengan Allah. Suamimu sudah menunggumu di sana. Terima kasih banyak Imam Wahid. Saya sangat senang mendengarnya. Saya ingin sekali segera bertemu dengan suami saya. Tapi apalah daya, saya belum bisa. Hahaha, sabar saja. Yang jelas ketika kamu meninggal nanti, suamimu akan menjemputmu. Dewi, apa yang kamu punya? Kenapa kamu tidak memberikan emas? Maaf Wahid, tapi saya tidak punya apapun untuk disedekahkan. Jadi begitu ya, sayang sekali. Itu artinya untuk malam ini hingga 40 hari ke depan, kamu tidak akan mendapatkan keberkahan. Tapi saya punya penawaran buat kamu. Saya akan mengatakannya setelah semuanya pergi dari sini. Maaf Wahid, sepertinya saya harus pergi. Ibu saya sudah pulang sejak tadi. Tapi saya masih merindukan kamu Dewi. Apa kamu tidak merindukan saya? Dih, nih aki-aki ngomong apa sih? Geli banget omongannya. Maaf Wahid, tapi saya harus pergi. Tunggulah sebentar Dewi. Malam ini Wahid nak Dewi boleh? Jangan macem-macem ya. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Saya ketemu sama Wahid beberapa waktu lalu. Saya pikir dia hanya seorang musafir biasa, tapi ternyata dia penyebar kesesatan. Warga di sini jadi kebagian dua ya. Ada yang percaya, ada juga yang tidak.
Benar Pak Lurah, saya dan Pak Ustadz sudah nggak tahu lagi harus gimana. Banyak warga yang udah jadi pengikut Wahid. Bahkan nih ya, saya dengar dari tetangga saya udah banyak anak muda yang jadi istri siri Wahid. Astagfirullah, itu berarti udah nggak bisa dibiarin lagi. Kita harus segera bertindak. Bukan cuma itu aja Pak Lurah, banyak warga yang kehilangan perhiasan mereka. Sekarang tuh jadi banyak pencurian. Ya ampun Dewi, kamu kenapa? Kok baju kamu jadi berantakan gini sih? Tolong saya Bu Esi, tolong saya takut. Kamu kenapa Dewi? Tolong saya, Wahid. Hahaha, inilah yang aku suka. Aku mendapatkan banyak harta. Bukan cuma itu saja, aku juga punya banyak istri. Hahaha. Tapi Wahid, apa kamu serius dengan istri-istri kamu itu? Jujur, saya sudah tidak tahan sama mereka. Saya cemburu Wahid, terutama dengan Dewi. Ya meskipun dia bukan istri sah kamu. Kamu tidak perlu khawatir Susi, kamu adalah satu-satunya istri sah saya. Para perempuan termasuk Dewi hanya istri batin saya saja. Tapi bener ya, jangan suka genit-genit lagi. Aku gak mau loh kalau Wahid ini cinta sama perempuan lain. Aku cemburu Wahid. Hahaha, kamu tenang saja Susi. Saya tidak akan mencintai wanita lain. Cuma kamu yang saya cintai. Mereka itu hanya istri batin saja. Saya hanya memberikan keberkahan sama mereka agar mereka mau memberikan apa yang saya mau. Itu saja. Kamu lihat harta benda ini, semuanya ini milik kamu. Terima kasih Wahid. Ternyata benar, Dewi direnggut kesuciannya oleh Wahid. Saya tidak habis pikir, dia juga mengambil banyak harta benda warga. Ini udah nggak benar. Iya Pak, kita harus segera bertindak. Dia udah kelewat batas. Selain mengajarkan ajaran penyimpangan, dia juga menjadi predator perempuan. Dia bahkan menjadi perampas orang-orang yang tidak mampu. Saya harus membuat kebijakan yang tegas untuk ini. Ayo Bang Harun, kita harus pergi dan mengusut masalah ini dengan serius. Saya tidak mau semua warga terjerumus. Iya Pak Lurah, saya akan bantu dengan sekuat tenaga. Jadi Pak Lurah nggak perlu khawatir. Malam ini adalah malam yang paling ditunggu-tunggu. Malam ini adalah malam penyucian diri untuk kita semua. Sebagai Imam Mahdi, saya sangat ingin kita dapat berkumpul di surga. Untuk itu, saya ingin menyucikan kita semua. Tapi kita beneran bakalan masuk surga tanpa hisab kan Wahid? Tentu saja, saya tidak pernah main-main dalam ucapan saya. Banyak dari pengikut saya yang sudah membuktikannya. Sebelum meninggal, mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Wah, saya benar-benar sudah tidak sabar Wahid. Tolong berkahi saya dengan banyak rahmat. Saya sudah menyerahkan anak saya juga kan. Jadi saya pastinya jadi orang pertama yang masuk surga nantinya. Tentu saja, saya akan pastikan kalau Bu Yeti mendapatkan surga yang paling tinggi. Saya bisa merasakan bisikan-bisikan dari para malaikat yang telah mencatat nama Bu Yeti di surga nanti. Kalau begitu, mari kita lakukan ritual penyucian ini. Langit, terimalah Wahid, buka gerbang surga malam ini. Terimalah orang-orang ini dengan surgamu. Wahid, ada apa ini Wahid? Kenapa langitnya jadi seram kayak gini? Wahid, tolong Wahid. Pak, Bu, tolong Wahid, jangan diam aja. Tolong, saya sakit. Tolong saya, tolong. Apa ini? Kenapa jadi kayak gini? Aku harus apa? Dewi, ini diminum dulu. Dewi, ini sudah 2 hari kamu hanya diam. Saya tahu ini sulit untuk kamu, tapi kamu jangan takut terus ya. Ada saya di sini. Kamu bisa tinggal sama saya di sini. Kamu nggak harus tinggal sama ibu kamu. Saya benar-benar takut Bu. Saya gak tahu harus gimana lagi. Tapi saya benar-benar takut buat ketemu sama ibu saya dan orang-orang. Saya takut kalau mereka nyakitin saya lagi. Saya bisa mengerti Dewi, kamu gak perlu takut ya. Saya akan jaga kamu di sini. Saya tidak akan biarkan orang-orang menyakiti kamu lagi, termasuk ibu kamu. Saya gak nyangka Bu, kenapa ibu saya tega sekali menyerahkan saya ke pria seperti itu. Sejak awal saya memang curiga sama mereka. Kalau boleh tahu apa yang sudah dilakukan oleh mereka? Sejauh mana mereka bisa berbuat seperti ini Dewi? Banyak wanita yang juga direnggut kesuciannya seperti saya. Dengan dalih agar mendapatkan rahmat dari Tuhan, Wahid menyebutkan kami sebagai istri batinnya. Padahal kami hanya dijadikan pemuas nafsu semata. Ibu saya sama sekali tidak percaya sama saya Bu. Dia itu benar-benar seperti setan. Bahkan lebih setan dari setan itu sendiri. Dia benar-benar seperti binatang. Saya akan jaga kamu dengan baik Dewi. Kamu aman di sini. Tidak akan ada yang bisa menyakiti kamu. Terima kasih banyak Bu. Saya gak tahu harus apa kalau gak ada ibu di samping saya. Saya banyak berhutang sama Bu Esi. Jangan jadikan itu sebagai hutang Dewi. Saya benar-benar sangat ikhlas membantu kamu.
Astagfirullah, kenapa rumah Wahid jadi seperti ini? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Dan kemana dia? Saya mendapatkan info dari salah satu pengikut Wahid kalau ternyata ada sesuatu yang terjadi sama dia. Ketika mereka akan melakukan ritual penyucian, tiba-tiba saja Wahid tersambar petir dan dia terhisap oleh lumpur hitam. Sekarang gak ada yang tahu gimana keadaan dia. Ini azab untuk dia. Selama ini dia sudah membuat resah warga. Sekarang saya yakin banyak warga yang sudah sadar sama kelakuan dia yang menyimpang. Saya penasaran dari mana lumpur-lumpur ini. Kok bisa hanya rumah ini saja yang berlumpur ya? Pak Ustadz, yang namanya azab itu nggak ada yang nggak mungkin. Ini semua peringatan buat Wahid. Rumah bahkan dirinya sendiri terhisap oleh lumpur. Ini jadi pelajaran untuk kita semua, Pak Ustadz. Mungkin itu benar. Tugas kita sekarang adalah menyadarkan warga yang sudah terpengaruh. Banyak hal yang harus kita urus untuk Wahid. Biarkan saja itu jadi cerita. Kalau gitu, mari kita temui warga yang masih terpengaruh dari ajaran Wahid. Kita kembalikan mereka ke jalan yang benar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau gitu saya tunjuk Pak Ustadz, apalagi ibunya Dewi tuh. Kan dia yang paling semangat buat ngikutin ajarannya si Wahid itu. Bener kan apa yang saya bilang? Sejak awal saya ragu sama orang yang terus-terusan ngaku kalau dia itu Imam Mahdi. Dan dengan bodohnya saya malah percaya sama omongan orang itu. Saya juga, saya benar-benar nyesel. Seharusnya saya bisa lebih ningkatin iman saya. Ternyata iman saya selemah itu ya. Ini baru Imam Mahdi gadungan. Apalagi nanti kalau mau kiamat. Meskipun begitu, kita harus bersyukur karena Allah udah jagain kita. Sekarang kita sudah terbebas dari orang penipu kayak Wahid. Semoga aja setelah ini Allah bisa mengampuni dosa kita ya. Udah terlalu jauh kita menyimpang. Iya benar, semoga aja. Tolong saya adalah Imam Mahdi, jadi tolong saya. Itu suara siapa? Jangan-jangan itu suara Wahid. Kayaknya iya deh. Ayo kita pergi aja dari sini. Di sini juga udah mulai serem. Ini Pak Ustadz sumur yang warga maksud waktu itu. Sumurnya terus mengeluarkan lumpur dan bau amis. Banyak yang juga bilang kalau mereka suka dengar suara aneh dalam sumur ini. Dauzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang syirik seperti yang dilakukan Wahid ya. Ini adalah bentuk dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayang dan cintanya Allah sama warga desa kita, hingga Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang menyimpang. Apa yang harus kita lakukan sama sumur ini Pak Ustadz? Sumur ini menjadi sangat mengganggu bagi warga yang lewat di lapangan ini. Kita nggak mungkin bisa diam aja kan? Apa kita akan melakukan hal yang sama dengan rumahnya Wahid? Saya sudah bicarakan sama Pak Lurah dan kesepakatannya biarkan sumur ini sebagai simbol pengingat untuk kita, agar kita bisa ingat bahwasanya orang-orang yang mengaku Nabi atau Imam Mahdi harus kita hindari. Pak Lurah juga bilang akan membuat pembatas agar warga tidak mendekat ke sumur ini karena ditakutkan akan ada banyak lumpur yang menyeret korban. Apapun keputusannya, kalau itu yang terbaik maka saya akan setuju Pak. Dewi, ibu mohon sama kamu nak, tolong ampuni ibu, tolong maafin ibu Dewi. Selama ini ibu sudah salah, ibu membiarkan mereka menyentuh kamu dan menyakiti kamu. Enggak bu, dari awal ibu minta aku buat membawa pria itu ke desa ini. Aku sudah tak percaya sama ibu. Aku udah bilang berkali-kali bu, jangan percaya sama dia. Tapi dengan teganya ibu malah menyerahkan aku ke pria yang kelakuannya melebihi setan itu tanpa rasa bersalah. Ibu minta maaf Dewi, ibu tahu ibu salah, tolong maafkan ibu. Aku gak akan pernah mau maafin ibu. Aku mau tinggal di sini sama Bu Esi, bukan sama ibu. Lebih baik ibu pergi. Dewi, tunggu. Bu Yeti, sebaiknya ibu biarkan Dewi tenang dulu. Kasih waktu Dewi untuk maafin ibu. Saya sangat menyesal Bu. Saya sudah banyak menyakiti anak saya sendiri. Ini hukuman untuk ibu. Dewi sekarang banyak traumanya Bu. Lebih baik ibu pulang dulu aja. Tenangin diri Bu Yeti. Jangan khawatir Bu, Dewi aman sama saya. Kalau Dewi udah gak marah lagi, ibu boleh ketemu sama dia. Maafin ibu Dewi.